Perkenalkan, saya Adi Rahman dari Prodi S1 Massas dengan NIM 240618240007. Saya dari Jiwantora dari Prodi S1 Massas dengan NIM 240618240008. Saya Muhammad Jai Muntaqim dari Prodi S1 Massas dengan NIM 240618240002. Dan kameramennya adalah Saya Anfarul Musaifi dengan NIM 240618240009. Saya sebagai kameramen dan editor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam sejahtera bagi kita semua. Buat teman-teman, kita menjadikan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas keberkahannya, nikmatnya pada hari ini. Sehingga kita akan mulai pelajaran anatomi pada materi ini. Sedikit tentang anatomi. Itu anatomi adalah anggota alat gerak tubuh pada manusia, yang dimana meliputi tulang, otot, dan sendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah anatomi tentang bab otot. Sini yang saya akan bahas ototnya yaitu yang berada di regi thoracalis atau bagian otot tengah tubuh. Regi thoracalis adalah area anatomi yang mempelajari anatomi pada bagian dada atau torak. Yang pertama yaitu ada otot petrokalis major atau juga disebut dengan otot dada. Petrokalis major adalah otot dada yang berbentuk seperti kipas dan terletak di bagian depan dinding dada. Otot ini merupakan otot utama yang berhubungan dengan dada dan dapat terlihat dari luar. Fungsi otot dada yaitu sebagai aduksi dan rotasi internal humerus dan fleksi bahu. Yang kedua ada petrokalis minor. Otot petrokalis minor adalah otot tipis yang berbentuk segitiga yang terletak di bagian dalam petrokalis major. Otot petrokalis minor ini berfungsi untuk menstabilkan skapula dengan menariknya ke bawah dan ke arah depan dinding thoracalis. Yang ketiga yaitu ada otot serratus anterior. Otot ini terletak di bagian bawah otot petrokalis major yang terlihat seperti sirip hiu. Yang keempat yaitu ada otot levatores costarum. Levatores costarum adalah sekelompok otot-otot kecil yang terletak di bagian dalam punggung dan berfungsi untuk mengangkat tulang rusuk saat bernafas. Otot ini terdiri dari 12 otot berpasangan yang melekat pada tulang rusuk di bawahnya. Yang kelima yaitu ada otot subclavius. Subclavius adalah otot kecil berbentuk segitiga yang terletak di antara tulang selangka dan tulang rusuk pertama, tepatnya di bagian depan thoracalis. Otot ini memiliki fungsi untuk menekan tulang selangka, menstabilkan sendi sternoclavicular. Cukup sekian penjelasan bab anatomi tentang otot yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang persendian. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang. Seperti jari ada dua tulang ini bertemu, nah itu sendi. Itu adalah alat gerak pasif pada tubuh manusia. Banyak di tulang itu terdiri dari tulang rawan. Tulang ini adalah jenis jaringan yang menutupi permukaan tulang pada sendi. Tulang rawan membantu mengurai gesekan di dalam sendi. Jadi kan setiap tulang bergerak itu ada terjadi gesekan. Nah, fungsi dari tulang rawan ini adalah mengurai gesekannya. Ini situ ini. Nah, ini
bisa digeserkan, dan itu tulang rawan mengurangi gesekan pada sendi tersebut. Membran sinovial, jaringan yang disebut membran sinovial melapisi sendi dan menyegelnya ke dalam kapsul sendi. Membran sinovial mengeluarkan cairan bening dan lengket, yaitu cairan sinovial di sekitar sendi untuk melumasinya. Jadi kayak seperti cairan untuk melumasi, bukan biar tidak terlalu kasar gerakannya. Yang ketiga, ligamen yang kuat, ikatan jaringan ikat yang kuat dan elastis, mengelilingi sendi untuk memberikan dukungan dan membatasi pergerakan sendi. Ligamen menghubungkan tulang-tulang, jadi antara tulang dan tulang itu ada namanya ligamen, dan itu adalah penyambung tulang. Terus tendon itu adalah jenis lain dari jaringan ikat yang kuat. Di setiap sisi sendi menempel pada otot yang menggerakkan gerakan sendi. Tendon menghubungkan tulang ke otot seperti ini. Ini otot ke tulang, ini ada tendon dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah bursa kantung berisi cairan disebut bursa di antara tulang, ligamen atau struktur lain di dekatnya. Bursa membantu meredakan gesekan pada sendi. Sama seperti tulang rawan, bursa itu juga berfungsi untuk mengurangi gesekan. Cairan sinovial, cairan bening dan kental yang disekreksikan oleh membran sinovial. Meniskus, ini bagian tulang rawan yang melengkung di lutut dan sendi lainnya. Jenis-jenis sendi, ada banyak jenis sendi, termasuk sendi yang tidak bergerak pada orang dewasa seperti sendi sutura dan pada tengkorak. Sendi yang tidak bergerak disebut sendi tetap. Sendi lain mungkin bergerak sedikit seperti tulang belakang. Contohnya dapat meliputi sendi peluru. Sendi peluru seperti sendi bahu, pinggul, memungkinkan gerak mundur, maju, menyamping dan berputar. Seperti contoh ini, maju, mundur, nyamping, dan berputar. Itu adalah sendi peluru. Yang kedua, sendi ensor, seperti pada jaringan tangan, lutut, siku, dan kaki yang memungkinkan gerakan menekuk dan meluruskan. Sendi ensor, gerak dua arah, menekuk dan meluruskan. Yang kedua, sendi pivot, seperti sendi leher, memungkinkan gerak berputar yang terbatas. Itu udah sendi pivot atau sendi putar. Sendi elipsoid seperti sendi pergelangan tangan, memungkinkan semua jenis gerakan kecuali gerakan berputar. Ini kan memungkinkan semua jenis gerakan kecuali berputar karena dia yang berputar. Sendi terdiri dari 3 jenis atau diklasifikasikan menjadi 3 tipe, yaitu sendi fibrosa atau sinetradial, yaitu hubungan antara dua tulang yang tidak dapat digerakkan sama sekali atau disebut sendi mati. Strukturnya terdiri dari jaringan ikat fibrosa di mana tidak terdapat lapisan tulang kartilago. Terdapat 2 tipe, yaitu sutura dan syndesmosis. Yang kedua, sendi kartilago atau anfiartaradia, yaitu hubungan antara 2 tulang yang dapat digerakkan secara terbatas atau disebut sendi kaki. Pada ujung sendi dibungkus oleh tulang kartilago dan ligamen sebagai penyangkal. Sendi kartilago itu seperti sendi fibrosa, cuma dia bergerak tapi terbatas. Yang ketiga, sendi sinovial, yaitu hubungan antara 2 tulang yang dapat digerakkan secara luasa atau tidak terbatas, disebut sendi gerak. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ada beberapa sendi tadi, itu adalah sendi gerak. Sebagian sendi besar masih terdiri dari sendi sinovial yang terletak pada ujung dari 2 tulang yang saling berhubungan. Sendi
terdiri dari tulang kartilago artikular yang terhubung ke tulang subkondral, memiliki rongga sendi yang berisi cairan sinovial, serta terdapat kapsul yang menghubungkan antara tulang. Berikut bagian-bagian sendi yang saya jelaskan. Tulang kartilago merupakan tulang lawan yang merupakan jaringan ikat khusus untuk sifat kuas elastis. Biasanya terdapat pada ujung tulang pipa. Tulang kartilago yang menyusun sendi disebut tulang artikular atau hialin, terdiri dari sel tulang kartilago dan matrik. Tulang kartilago tidak memiliki pembuluh darah, tidak dipersarafi, dan tidak ada pembuluh limfe. Matrik ekstrakular terdiri dari air, kolagen, proteokolagen, serta glikogen dan protein non-kolagen. SCM terdiri dari beberapa bagian berdasarkan kedekatannya dengan komposisi dan diameter, yaitu persikular, teritorial, dan interteritorial. Yang selanjutnya tulang subkondral. Tulang subkondral tepat di bawah tulang kartilago. Zona klasifikasi tersusun menjadi dua bagian, yaitu lempeng tulang subkondral dan tulang trabekula subkondral. Tulang subkondral seperti tulang kompak yang memiliki osteon yang terdiri dari lamela kosmetis yang memiliki saluran tempat pembuluh darah dan saraf. Tulang subkondral terdiri dari sel penyusun tulang untuk produksi dan pergantian tulang subkondral, yaitu osteoblasi, osteoid, dan osteoklas. Pada tulang subkondral juga terdapat matrik tulang terdiri dari komponen organik dan anorganik. Terus selanjutnya kita akan fisiologi sendi. Sendi sinovial bertanggung jawab atas sebagian besar artikulasi atau persendian tubuh yang mempermudah gerakan tanpa adanya gesekan antar tulang. Struktur sendi yang kompleks membentuk suatu kesatuan yang fungsional atau saling berhubungan. Perubahan dalam struktur, biomekanik, dan fisiologi dari setiap komponen sendi dapat mengakibatkan gangguan ketahanan dan hilangnya fungsi sendi. Sendi sinovial menggabungkan dua tulang yang berdekatan dengan dilapisi tulang kartilago artikular dan terbungkus dalam kapsul sendi. Kapsul sendi dan jaringan sinovial membantu menjaga ujung tulang tetap di tempatnya selama pergerakan. Lanjut ke mungkin itu, dan kesimpulannya, sendi adalah alat gerak pasif pada tubuh manusia, di mana itu sangat penting karena ketika hanya ada tulang dan otot, maka tidak akan ada pergerakan seperti memutar, menekuk, tidak ada, karena tulang adalah gerak pasifnya. Otot adalah anggota gerak aktif dan tulang pasifnya. Sendi juga termasuk pasif. Tetapi ketika tidak ada sendi, maksud kita apa gerak? Mungkin yang bergerak hanya ada dua jenis otot uri, otot polos atau otot pencernaan, dan otot jantung yang bergerak. Selebihnya otot luri tidak akan bisa bergerak leluasa jika tidak ada sendi dan tulang. Mungkin cukup itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Rahayu Rahayu. Di sini saya akan membahas materi tentang tulang. Tulang memiliki banyak fungsi penting bagi tubuh manusia, di antaranya menopang tubuh, melindungi organ dalam, dan menyimpan mineral dan energi. Tulang manusia sendiri terdiri dari 4 jenis, yaitu tulang panjang, tulang pendek, tulang pipih, dan tulang tidak beraturan. Selanjutnya saya akan membahas tentang regio membri inferior. Regio membri inferior adalah anggota gerak bawah.
tulang anggota bawah dibagi menjadi 10. Yang pertama, tulang duduk atau ijium. Tulang duduk atau ijium adalah tulang yang membentuk panggul dan memiliki fungsi, yaitu pertama membantu kaki bergerak, kedua menjaga keseimbangan, ketiga membantu berdiri, dan yang terakhir mengangkat tubuh. Selanjutnya, tulang paha atau femur. Tulang paha atau femur memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menahan beban tubuh saat berdiri. Yang kedua, memberi kestabilan pada saat bergerak. Yang ketiga, menghubungkan tendon, otot, serta ligamen di pinggul dan lutut tubuh kita. Selanjutnya, tulang tempurung lutut atau patella. Patella memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, membungkus dan melindungi sendi lutut serta meningkatkan fungsi pergerakan lutut secara lebih baik. Selanjutnya, tulang betis atau fibula. Tulang betis atau fibula memiliki fungsi yaitu pertama, membentuk struktur betis dan bagian luar bungkai bawah. Yang kedua, menyangga pergelangan kaki. Yang ketiga, mendukung otot dan tendon di kaki dan pergelangan kaki. Yang keempat, menghubungkan ligamen lutut ke bagian tubuh bawah lainnya. Selanjutnya, tulang telapak kaki atau metatarsal. Metatarsal memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menahan beban tubuh. Yang kedua, menjaga keseimbangan kaki dan tubuh. Yang ketiga, membantu kaki berjalan, berlari, dan melompat. Yang keempat, mendukung pergerakan kaki. Tulang jari kaki atau palang memiliki fungsi yaitu membantu jari bergerak. Yang kedua, memberi keseimbangan saat berjalan. Dan yang ketiga, menopang tubuh. Dan yang selanjutnya, saya akan membahas tentang regio thoracalis. Regio thoracalis adalah tulang yang berada di badan, di tengah. Regio thoracalis tersendiri memiliki dibagi menjadi 6. Yang pertama, tulang sternum, tulang dada. Tulang sternum adalah tulang dada yang berada di bagian depan torak dan memiliki fungsi yaitu menyediakan perlindungan bagi organ vital di dalam dada seperti jantung dan paru-paru, juga sebagai tempat perletakan bagi beberapa tulang rusuk. Yang kedua, tulang crustae. Tulang rusuk yang menghubungkan sternum dengan tulang belakang biasanya ada 12 pasang dan memiliki fungsi yaitu melindungi organ-organ vital di rongga dada, membantu pernapasan dengan memberikan fleksibilitas saat dada mengembang dan menipis. Yang ketiga, tulang vertebra. Tulang vertebra adalah tulang belakang pada bagian torak terdiri dari 12 vertebra thoracalis dan memiliki fungsi yaitu mendukung struktur tubuh dan melindungi sumsum tulang belakang, memberikan titik perletakan untuk tulang rusuk. Yang selanjutnya, tulang clavicula. Tulang clavicula adalah tulang selangka yang menghubungkan lengan dengan torak, meski tidak secara langsung terletak di regio thoracalis, dan memiliki fungsi yaitu menghubungkan lengan dengan batang tubuh dan menjaga posisi bahu agar tetap stabil. Selanjutnya, tulang scapula. Tulang scapula adalah tulang belikat yang berperan dalam penggerakan lengan terletak di bagian belakang torak, juga tidak secara langsung. Memiliki fungsi yaitu menyediakan dukungan dan pergerakan untuk lengan, juga berfungsi sebagai tempat perletakan otot-otot yang menggerakkan lengan. Dan yang terakhir, tulang manabrium. Tulang manabrium adalah bagian atas sternum yang berfungsi sebagai tempat pertemuan tulang rusuk dan memiliki fungsi yaitu sebagai titik pertemuan bagi tulang rusuk pertama dan tulang sternum, membantu stabilitas dan perlindungan organ di sekitarnya. Itulah yang saya bahas
sedikit tentang tulang dan regio. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.